Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Matematika Jordan. Berjumpa lagi dengan saya Jordan Fitriansa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai penerapan turunan fungsi. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe demi kemajuan channel ini. Oke, langsung saja kita bahas contoh soalnya. Ini adalah contoh soal dari penerapan turunan fungsi untuk menentukan nilai maksimum. Ya, contoh soalnya, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, jadi di bawahnya sudah ada gambar. Kalian bisa lihat sendiri gambarnya ya. Pertanyaannya adalah, luas daerah yang diarsir akan mencapai maksimum jika koordinat T adalah. Nah, dari soal ini ada dua hal yang harus kita cermati. Yang pertama adalah luas daerah ya. Luas daerah mencapai maksimum dan koordinat T gitu. Nah, final jawaban yang diinginkan itu adalah koordinat T. Kalau kita berbicara tentang koordinat berarti kita akan berhadapan dengan sumbu X, Y ya, atau koordinat X, Y. Artinya apa? Artinya kita harus menentukan nilai X dan nilai Y itu ya dari gambar yang diberikan supaya bisa tahu kita apa koordinat dari T-nya gitu. Nah, untuk menentukannya ada 4 langkah yang harus kita lalui gitu ya. Langkah pertama kita harus menentukan luas daerah yang diarsir dulu ya, luas daerah yang diarsir. Nah, perhatikan luas daerah yang diarsir itu yang ini ya, yang bentuknya adalah persegi panjang. Oke. Yang ditanyakan luas, berarti kita bermain dengan luas persegi panjang di sini. Luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali lebar gitu. Nah, supaya lebih dekat dengan koordinat X, Y-nya ya, atau variabel X dengan Y-nya, maka panjang dan lebar ini akan saya ubah ke dalam X dan Y gitu. Nah, perhatikan P-nya atau panjangnya itu kan yang bawah nih. Nah, yang bawah itu kan adalah koordinat si X ya, maka di sini P-nya saya ubah jadi X. Nah, sedangkan lebarnya itu kan yang ini ya, ini dia, yang tinggi dia, tegak, yaitu adalah koordinat Y. Jadi sekarang yang akan kita gunakan adalah luas persegi panjang sama dengan X dikali Y gitu dia. Oke, selesai ini kita lakukan. Saya akan buat di sini. Yang langkah keduanya ya, kita menentukan persamaan garis lurus ya, atau persamaan garis lurus dari garis yang melalui titik X sama dengan 5 nih dan Y sama dengan 3. Ada rumus cepatnya. Rumus cepatnya itu adalah BX ditambah AY sama dengan B dikali A. Oke ya, jadi ini adalah persamaan garis yang melalui titik A dan B ya. Yang mana B-nya? B-nya adalah yang 3 nih ya, ini adalah B-nya, sedangkan A-nya adalah yang 5 ya. Maka kita buat ke dalam persamaan ini ya, BX berarti 3X ditambah AY ya, A-nya 5 jadi 5Y sama dengan B dikali A atau 3 dikali 5, 15. Oke, sudah dapat kita persamaan garis lurusnya gitu. Dari sini kita bisa menentukan Y atau X-nya ya. Nah, saya mau menentukan Y-nya terlebih dahulu, maka saya buat 5Y sama dengan 15. 3X ini kita pindahkan ya, pindah ruas, karena 3-nya nih positif, maka pindah dia jadi negatif 3X gitu. Maka di sini bisa kita dapatkan Y-nya sama dengan 15 kurang 3X per 5. Oke, maka bisa disederhanakan lagi sama dengan 15 dibagi 5, 3 dikurang 3X per 5. Oke, ini kita dapat Y-nya. Kita simpan dulu Y-nya, nanti kita gunakan di kemudian ya. Oke, langkah kedua selesai. Sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Ya, apa itu langkah ketiga? Langkah ketiga adalah kita menentukan luas daerahnya atau luas persegi panjangnya ya. Luas persegi panjang kita gunakan tadi yang X dikali Y. X-nya kan belum dapat, kita tulis aja X-nya. Y-nya sudah dapat tadi. Ya, sebelumnya di langkah kedua kita sudah dapat Y-nya, yaitu
3 dikurang 3x per 5. Oke ya. Maka sampai sini x-nya kita kalikan ke dalam nih. X dikali 3 itu jadi 3x dikurang x dikali 3x per 5. Oke. Maka jadi 3x pangkat 2 per 5. Dapat kita nih luas persegi panjangnya. Nah, langkah yang keempat, kita tinggal tentukan luas daerah yang akan mencapai maksimum gitu ya. Pada turunan ya atau penerapan turunan fungsi aljabar untuk menentukan nilai maksimum itu adalah turunan pertama dari yang dicari dalam hal ini adalah luas daerah ya yang berbentuk persegi panjang. Itu turunannya sama dengan 0. Luas dari persegi panjang tadi sudah kita dapat yaitu 3x dikurang 3x pangkat 2 per 5. Jadi kita cari turunan dari 3x dikurang 3x pangkat 2 per 5 gitu ya. Maka turunan dari 3x adalah 3. Oke, dikurang turunan dari 3x pangkat 2 per 5 itu adalah 6x per 5 ya. Kalau masih bingung cara menurunkannya bisa dilihat video saya sebelumnya, nanti saya sertakan link di deskripsi ya. Maka ini sama dengan 0. Oke, kita hilangkan per 5-nya. Bagaimana cara menghilangkannya? Dengan cara kita kali kedua ruas dengan 5. Oke ya, kali kedua ruas dengan 5. 3 dikali 5, 15. Oke, dikurang 6 dikali 5, 30. Ya kan, 30 dibagi 5 atau per 5 adalah 6. Jadi 6x sama dengan 0 ya. 0 kali 5, 0. Maka dari sini kita bisa tentukan ya, negatif 6x sama dengan 0 dikurang 15 ya. Ini kan 15 ya positif, pindah ruas jadi negatif. Maka ini jadi negatif 6x sama dengan minus 15. Oke, minusnya coret. Bersisalah dia 6x sama dengan 15. Atau saya lanjut di sini ya. Atau x-nya bisa didapat dengan cara membagi 15 per 6. Coba perhatikan 15 per 6 ini bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama dibagi 3 ya. Jadi kita dapat x-nya 15 bagi 3 itu 5 per 6 dibagi 3 itu 2. Oke, x-nya sudah dapat yaitu 5 per 2. Berarti kita tinggal menentukan y-nya saja ya, supaya koordinat t-nya dapat dengan penuh kita ketahui gitu. Nah, untuk mendapatkan nilai y, kita berangkat dari langkah nomor 2 tadi, yaitu menentukan persamaan garis lurus. Kita kan sudah dapat y-nya yaitu 3 dikurang 3x dikurang 5. Berarti untuk dapat y-nya kita dari situ gitu ya kan, dengan cara memasukkan si x-nya tadi yang 5 per 2. Saya lanjutkan di sini untuk menentukan si y-nya. Dari sini kita berangkat ya, dari sini. Oke. Yaitu y sama dengan 3 dikurang 3 per 5x. Maka 3 kurang 3 per 5. Nah, x-nya ini kita gantikan dengan 5 per 2 yang sudah kita dapat tadi ya. Kali dengan 5 per 2. Nah, dari sini sudah semakin jelas ya. 3 dikurang, kita kalikan aja ya. 3 dikali 5, 15. Per 5 kali 2 itu 10. Nah, dari sini kita samakan penyebutnya ya. Samakan penyebutnya. 3 itu kita buat jadi 3 per 1 dikurang 15 per 10. Oke. Maka tinggal kita kali silang aja. 3 dikali 10 adalah 30. Dikurang 1 dikali 15 adalah 15 per 1 dikali 10 10. Oke, sama dengan 30 dikurang 15 adalah 15 per 10. Kembali ini masih bisa dikecilkan ya, 15 per 10 yaitu sama-sama dibagi 5. Oke. 15 dibagi 5 itu 3. 10 dibagi 5 itu 2. Nah, dapatlah kita y-nya yaitu 3 per 2. Sehingga kita telah temukan koordinat t x, y adalah t x-nya 5 per 2, y-nya adalah 3 per 2 nih. Jadi
Luas daerah yang diarsir akan mencapai maksimum jika koordinat T adalah 5/2,3/2. Oke, bagaimana? Ya, mudah bukan? Saya harap kamu mengerti dari apa yang saya jelaskan. Jika ada yang mau ditanya, silakan ketik aja di kolom komentar, kita berdiskusi bersama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.